warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya Lina Widya-Suti MPD, CGP Angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Cibungbulang, Kabupaten Bogor, akan memaparkan mengenai demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Sebelumnya perkenalkan, saya sendiri Lina Widya-Stuti sebagai supervisor atau observer, dan teman saya Bapak Maulana Yusuf sebagai coach, dan Bapak Muhammad Dhani Sobanti sebagai coaching. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 kali ini adalah CGP dapat melakukan praktik coaching dengan CGP lain untuk membantu mengembangkan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian CGP. Praktek coaching ini terdiri dari kegiatan pra-observasi atau pra-supervisi, lalu kegiatan observasi atau supervisi itu sendiri, dan kegiatan yang ketiga adalah pasca observasi atau pasca supervisi. Silahkan disimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu, sehat ya. Alhamdulillah saya juga Amin, sehat. sehat selalu. Oke, gini nih Pak Yusuf, Pak Yusuf kan mau melakukan coaching Ya ya? Bu, dengan Pak Dhani, Siapa Bu. coaching? Dengan Pak Dhani. Ya. Pak Dhani, oke. Nah sebelum melakukan coaching, saya kan di sini sebagai observer ya Pak ya. Iya. Nanti di sini saya akan melihat proses coaching Bapak ya, dan saya akan gunakan apa namanya sebenarnya untuk menilai pelaksanaan coaching ya. Jadi nanti di sini saya akan mengamati bagaimana apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur Pak atau belum. Ya, lalu kompetensi dari Pak Yusuf sebagai coach ya. Iya. Di situ mengajukan pertanyaan berbobot misalnya, lesson ya, kehadiran penuh gitu, dan mendengarkan aktif apakah itu sudah dilakukan sama Pak Yusuf seperti itu. Terus nanti juga Pak Yusuf selama melakukan coaching jangan lupa ya menerapkan prinsip dari coaching itu sendiri ya. Kan ada pembukaan ya, ada proses kreatif dan bagaimana memaksimalkan potensi dari si coach itu ya. Mungkin itu ya sebelum melakukan observasi. Tadi saya bertanya sedikit tadi Ya, boleh, sangat boleh. Ya, baik, jadi begini. Untuk pertama nih pertanyaan saya, kompetensi apa nih yang ingin Pak Yusuf kembangkan dari proses coaching ini? Ya, kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada proses coaching saya dengan Pak Dhani, pastinya tentang kompetensi inti coaching Bu ya. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh, terus yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya gitu. Seperti itu. Kompetensi inti ya Pak ya? Iya, kompetensi inti Bu ya. Ya itu yang terpentingnya. Tapi dari 3 kompetensi itu tuh ya, yang tadi sudah Pak Yusuf sebutkan, kira-kira Pak Yusuf mau lebih lebih fokus mengembangkan kompetensi yang mana nih Pak? Yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif Bu ya. Mendengarkan aktif ya, karena dengan mendengarkan aktif otomatis kompetensi kehadiran penuh, dan tentunya nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan bobot akan tumbuh dengan sendirinya. Dari mendengarkan aktif itu ya. Baik-baik, luar biasa nih Pak Yusuf ya. Jadi nanti saya akan lebih fokus nih bagaimana Pak Yusuf melakukan mendengarkan kompetensi mendengarkan aktif itu ya ketika coaching. Baik. Nah, kira-kira menurut Pak Yusuf
apa nih indikator keberhasilan bahwa Pak Yusuf itu sudah bisa menerapkan kompetensi Ya, ya. tersebut? Indikator keberhasilannya sebetulnya cuma satu Bu ya, tujuannya saya mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan nanti yang disampaikan oleh coachnya coach itu itu ya. nanti pada menyampaikan. Cuman saya belum tahu nih permasalahan pada itu apa, belum nanti akan kita cobalah. Oke, jadi indikatornya Pak Yusuf bisa membawa coachnya ya, Pak Dani tadi ya namanya, betul, Pak Dani, Bu. untuk menemukan solusi ya Betul. dari permasalahan. Oke, cukup pertanyaan dari saya Baik, Pak Yusuf Ibu. ya. Terima kasih Pak Yusuf Ya, ya. Nanti kita sama-sama, ketemu. ya, ya. Nanti saya boleh ya. Nah, nanti Ya, Ibu ikut gitu ya, dalam ketika coaching saya, ya. saya menyimak, terus nanti kita Ya, ngobrol lagi ya betul. setelah Kita coaching ya Pak ya. diobservasi tim hasilnya. Ya, baik. Terima kasih Pak Yusuf. Sama-sama Ibu. Mangga, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum, halo Pak Yusuf. Apa Salam kabar Pak Dani. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah. Sehat Pak Dani, gimana kabarnya? Alhamdulillah juga Pak. Baik Pak. Mohon maaf nih Pak, ini sudah mengganggu waktu Bapak nih. Sebetulnya kan ya, saya dari kemarin ingin ngobrol, bincang-bincang dan berdiskusi dengan Bapak nih. Tapi kelihatannya saya perhatikan saya kemarin ini Bapak sedang sibuk-sibuknya nih Pak. Ya, jadi saya ingin bertemu tapi saya rasa saya takut mengganggu kesibukan Bapak. Iya, iya, itu Pak. Emang kebetulan saya kemarin ada apa ya, tugas negara Pak ya. Tugas negara ini harus mengantar Bapak dan Ibu mertua yang kebetulan berkesempatan bisa menunaikan umroh Pak ya. Karena kemarin saya mengantar dengan keluarga saat itu ke mana? Ke Bandara Soekarno Hatta Pak ya. Gitu. Apa namanya, sehingga ya tadi dan saya juga harus cepat-cepat Pak berangkat karena takut terjebak macet Pak di jalan ya. Jadi mohon maaf nih Pak ya, kalau saya tidak tahu kalau Pak ini ingin ketemu saya nih kemarin Pak gitu. Ya. Ya Pak, tidak apa-apa Pak, sama-sama ya Pak ya. Seharusnya saya nih Pak nih yang minta maaf nih karena Bapak sudah mau meluangkan waktunya untuk berbicara dengan saya. Iya, tapi Pak ini ngomong-ngomong ada hal apa Pak ya? Itu saya agak kaget juga nih Pak. Sampai Pak Dani mengatur waktu khusus ingin ketemu saya gitu Pak untuk berdiskusi. Tadi bilang ya dengan saya. Sepertinya ada hal yang penting Pak yang ingin Bapak sampaikan gitu. Betul sekali Pak. Saya ingin berdiskusi dengan Bapak mengenai pembelajaran yang telah saya lakukan di kelas saya Pak. Oh gitu Pak. Terus kalau boleh tahu nih Pak, apa yang Bapak ingin dapatkan Pak dari percakapan kita sore hari ini Pak? Ini Pak, saya berharap ya Pak ya, nantinya ada ide-ide baru untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid saya, terutama dalam pelajaran matematikanya. Oh, di rumah juga nih Pak. Ya, Matematika pelajaran. saya merasa Pak ya, pembelajaran yang sudah saya lakukan itu Pak ya, sepertinya telah membangkitkan motivasi belajar murid-murid saya. Oh gitu. Jadi Pak Dani ingin mendapatkan ide-ide yang segar Pak ya dalam pelaksanaan pembelajaran gitu ya. Pak Dani juga ingin pelaksanaan pembelajaran ingin dibangkitkan lagi gitu Pak ya. Yang sekarang itu kurang terbangkitkan motivasi murid-murid Bapak gitu. Nah gini Pak Dani, Pak Dani bisa nggak mendeskripsikan lebih jauh tentang ide-ide baru untuk meningkatkan motivasi belajar murid-murid Pak Dani itu? Ya, apa ya Pak ya? Ide-ide mengenai proses pembelajaran yang dapat memotivasi belajar murid Pak ya. Sehingga nantinya dalam pembelajaran itu anak menjadi lebih bersemangat Pak ya. Anak tidak terlihat jenuh, materi tersampaikan juga dengan baik. Jadi target tujuan pembelajaran nanti akan tercapai sehingga hasil belajar anak pun akan meningkat seperti itu Pak. Oh gitu Pak, iya. Jadi Bapak menginginkan untuk bisa dapat melaksanakan pembelajaran yang membuat anak-anak senang gitu Pak ya, tertarik, termotivasi, serta
menantang Pak gitu ya. Nah Pak, mohon maaf nih Pak ya, kalau sekarang berbicara tentang skala nih Pak, kalau diskalakan 1 sampai 10 kira-kira kondisi pembelajaran akhir-akhir ini yang Bapak sampaikan tadi, itu yang Bapak rasakan berada di skala berapa Pak? Skala apa ya? Kalau di skala mungkin saya mungkin masih ada di posisi 5 itu. Mengingat emang di pelajaran lumayan Pak ya, Lumayan. matematika, pelajaran yang luar biasa. Dari skala seperti itu Pak, kira-kira Bapak menginginkan bisa meningkat nanti hasil pembelajarannya pada level berapa Pak? Ya, sebenarnya sih agak berat ya Pak ya, tapi saya inginnya nanti minimal saya berada pada ya setidaknya level 8 lah Bapak. Tapi luar biasa, tapi saya percaya Pak dengan kemampuan Pak Dani yang Pak Dani miliki gitu, anak bisa mencapai di level 8, luar biasa. Nah kira-kira apa yang bisa Bapak lakukan nih Pak untuk mencapai tadi yang Bapak sampaikan level 8 itu Pak, kira-kira? Nah itu dia Pak ya yang saya pikirkan ya Pak ya. Jadi bagaimana membuat atau menciptakan pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi belajar murid agar semangat dan hasil belajarnya meningkat. Lalu Pak, untuk menciptakan pembelajaran yang dapat tadi membangkitkan motivasi, terus menyenangkan, membuat anak semangat, dan hasil belajarnya meningkat seperti level yang Pak Dani inginkan, itu kira-kira kekuatan apa Pak yang sudah Bapak miliki Pak? Jadi Pak, kebetulan saya terlibat aktif ya Pak ya di komunitas praktisi saya nih Pak nih. Jadi nanti saya akan berusaha memanfaatkan relasi untuk mencari berbagai referensi dan ya sharing dengan teman-teman, baik teman-teman di satu sekolah maupun teman-teman di KKG gitu Pak ya. Itu yang akan saya optimalkan. Mungkin saya juga akan melakukan kolaborasi dan berbagi pengalaman gitu Pak. Mungkin seperti itu, berbagi pengalaman dengan guru tentang proses pembelajaran dan membangkitkan motivasi belajar, baik dengan rekan guru satu sekolah maupun rekan guru di sekolah lain. Saya juga Pak ya suka atau sering melihat video-video pembelajaran yang kiranya dapat meningkatkan motivasi belajar murid agar semangat dan hasil belajarnya meningkat. Ya luar biasa Pak, itu sudah luar biasa. Bisa atau dapat memanfaatkan relasi tadi Pak ya. Nah, artinya bahwa relasi yang kita punya kita manfaatkan, kita gunakan sebagai daya dukung Pak ya untuk mendobrak tadi keinginan yang Bapak inginkan, mencari informasi dari berbagai sumber untuk perbaikan proses pembelajaran. Nah lalu apakah ada yang menjadi hambatan Pak? Atau apa sih kendala Pak Dani untuk melakukan hal yang tadi positif tadi Pak, kira-kira? Hambatannya ya Pak ya, ya Pak apa ya? Ini apa ya? Karena saya suka tiba-tiba ya Pak ya ada tugas tambahan seperti itu ya di sekolah. Ya, sekarang saya juga sedikit terganggu gitu Pak karena ada tugas-tugas tersebut yang ya tentunya kalau bilang anak-anak sekarang itu bulat ya. Bulat itu ya tidak tentu gitu Pak ya dadakan seperti itu. Nah terus dengan tugas tambahan yang terkadang dapat mengganggu rencana positif Bapak tadi, kira-kira ada solusinya nggak Pak? Apa ya, mungkin saya akan berusaha untuk tetap fokus pada tujuan saya dalam memperbaiki proses pembelajaran dan tetap dapat melaksanakan tugas tambahan tersebut dengan baik. Intinya saya harus mampu mengatur waktu dan menggunakan skala prioritas dalam pekerjaan saya. Baik Pak. Nah Pak, terus apa rencana yang akan Bapak lakukan nih Pak untuk mencapai tujuan yang tadi Bapak sampaikan? Saya akan meluangkan waktu untuk meluangkan waktu secara intens, berkolaborasi dengan teman-teman, baik itu teman sekolah maupun mengajak teman-teman dalam komunitas saya. Terus kira-kira kapan Pak bisa dilaksanakan? Mungkin secepatnya gitu Pak ya. Saya akan coba berkolaborasi dengan teman-teman di sekolah. Insya Allah saya akan coba
di depan. Oh iya Pak, cepatnya Pak ya. Lebih cepat, lebih baik. Terus dengan tapi apa namanya dengan kegiatan yang akan Bapak lakukan tadi dengan teman-teman maupun di komunitas, kira-kira apa nih yang menjadi ukuran keberhasilan dari rencana pada tadi Pak? Ukuran keberhasilan dari rencana ini mungkin saya nanti akan mendapat ide-ide atau ilmu-ilmu baru ya Pak ya mengenai proses pembelajaran yang tentunya membangkitkan motivasi belajar menurut saya. Luar biasa Pak. Baik Pak Dani, nih di akhir percakapan ini nih Pak ya, menurut Pak Dani siapa kira-kira yang dapat membantu Pak Dani dalam menjalankan rencana yang sudah dipaparkan tadi? Saya kira saya akan dibantu oleh rekan sejawat ya, tentunya dan guru kelas yang lain juga, karena tentunya mereka juga mungkin akan ingin mendapatkan pencerahan juga ya Pak ya, gitu yang mendapat ini yang lain juga yang segar. Dan itu saya juga mungkin akan dibantu oleh rekan-rekan guru yang tentunya memiliki kemampuan IT yang lebih baik gitu, yang bagus, dan rekan-rekan guru yang terlibat dalam kelompok kerja guru di saya. Wah, luar biasa, kolaborasi yang sangat luar biasa saya katakan Pak ya. Bisa melibatkan semua rekan guru yang ada gitu ya, baik apa namanya tadi rekan komunitas di luar sekolah maupun di rekan-rekan guru. Baik Pak Dani, karena ini sudah terlihat sore, terlihat juga waktunya mendung nih Pak ya. Sebenarnya ini percakapan ini apa namanya ini sih lama Pak ya, mungkin waktu juga, dan saya lihat juga Pak Dani juga rumahnya juga lumayan jauh nih, apa namanya, sehingga tapi boleh Pak ya, saya nanti akan kembali lihat perkembangannya nih Pak ya pada Pak Dani rencana yang sudah dibuat nanti Pak, kalau boleh nih gitu. Ya Pak, nih saya juga sangat senang sekali nih Pak dengan percakapan ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf nih Pak, udah mengganggu waktunya Pak ya. Insya Allah Pak, nanti 2 minggu ke depan saya akan kabari Bapak. Baik Pak. Mengenai rencana yang akan saya lakukan, untuk saya komunikasikan dengan Bapak tentang hasil rencana saya nanti Pak ya. Terima kasih Pak Yusuf. Baik, sama-sama Pak Dani. Aduh, luar biasa nih saya didatangi oleh Pak Dani, calon pejabat nih. Dan saya terus Pak. Ya, amin. Saya terus. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Dani. Baik Pak Yusuf, tadi sudah ya tentang coachingnya. Iya. Bagaimana Pak Yusuf? Gimana Alhamdulillah luar biasa. Pak Dani itu saya anggap luar biasa Bu, dia dengan tadi membawa permasalahan juga dia sendiri ya yang apa namanya menyelesaikan solusinya luar biasa. Saya juga tadi mendengar ya. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah jadi lancar ya Pak ya. Iya. Baik, setelah tadi saya melakukan observasi ya, saya mengamati ya memang betul berjalan dengan lancar ya proses coachingnya. Nah di sini ada sedikit pertanyaan nih Pak. Nah setelah saya mengamati tadi gitu ya, boleh ya Pak ya? Boleh ya. Baik, pertanyaan pertama ya, apa nih yang Pak Yusuf dapatkan nih dari proses coaching yang sudah dilakukan? Apakah sesuai dengan indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Pak? Iya, kebetulan tadi saya sudah melakukan coaching Bu ya dengan Pak Dani itu dengan menggunakan alur tirta ya yang sudah kita pelajari itu dengan menanyakan tujuan Pak Dani itu ingin coaching, terus yang kedua kita coba identifikasi masalahnya apa, terus rencana aksi yang akan Pak Dani lakukan apa, dan juga ini tanggung jawabnya begitu ya. Terus kemudian saya juga menggali potensi dari coaching dari Pak Dani tadi untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia sampaikan tadi. Luar biasa nih, tadi saya juga melihat Pak Yusuf bisa semangat ya. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga kan tadi ya munculnya solusi itu kan indikator. Jadi saya anggap ini sesuai ya dengan indikator ketercapaiannya tadi, karena solusinya sudah didapat ya Pak ya. Malah ada rencana-rencana aksi tadi kan yang akan ada betul.
Alhamdulillah jadi sudah berhasil ya Pak Hmm. coachingnya. Nah dari pengamatan saya nih Ya. kalau saya boleh mengungkapkan di sini ada beberapa catatan ya Pak ya. Iya. Kalau ini catatan saya, misalnya saya tulis tadi Bapak sudah bisa menyampaikan melaksanakan coaching sesuai dengan alur tirta ya Pak ya. Iya. Tadi saya amati mulai dari tadi tujuan Tujuan. sudah ada ya. Tadi kan Bapak di situ sudah menanyakan apa sih tujuan pertemuan Ya. ini gitu ya. Apa yang ingin didapat itu kan tujuan ya Pak Betul, ya. betul. Terus juga Bapak sudah bisa mengidentifikasi Ya. permasalahannya Permasalahan. apa. Tadi menanyakan skalanya Ya, yang diinginkan ya. Terus kekuatan apa, Betul. hambatannya apa. Nah, itu Hmm. sudah bisa mengidentifikasi Ya. gitu. Terus di situ juga Bapak sudah bagaimana nih memunculkan rencana-rencana aksi dari coach itu ya. Tadi kan ada kolaborasi kadang-kadang Ya, ya Pak ya. betul, ya. Terus ingin menggunakan IT juga video Ya. pembelajaran itu rencananya sudah terjadi di situ. Dan terakhir juga tanggung jawab ya Pak ya. Tanggung Di situ jawab. bagaimana komitmen si coach Ya. ya dalam menjalankan rencana aksinya. Bahkan nanti ada pertemuan lagi ya Pak ya. Ada Bu, ya, Nah, mudah-mudahan jadi 2 bagus pekan itu. katanya. Nah, ya, Gitu, ya. itu kan untuk memantau ya Pak ya. Iya. Ya baik. Jadi kalau saya amati alur kitanya sudah berjalan dengan baik, Ya. sudah tertata dengan rapi gitu ya. Lalu juga dari kompetensi tadi yang ingin Bapak fokuskan Ya, ya dari betul, 3 kompetensi itu ya. itu, ya. Saya lihat tadi Bapak sudah kehadiran penuhnya sudah Hmm. ada, bagaimana hadir sepenuhnya untuk Iya. mendengarkan, mendengarkan aktif, mendengarkan Ya. apa keluh kesah atau permasalahan dari coach ini ya tadi daripada ini. Terus dari kehadiran penuh itu ditandai dengan tadi mendengarkan aktif Ya. sehingga dari mendengarkan aktif itu tadi saya lihat Bapak sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ya. gitu ya. Nah, di akhirnya Ya. adalah ada solusi permasalahan Iya. itu. Jadi sebetulnya 3 kompetensi itu saya lihat Bapak sudah menerapkannya Alhamdulillah. sehingga akhirnya itu goalnya adalah tujuan ada rencana-rencana tadi ya solusi dari permasalahan coach tadi pada gitu ya. Gitu Pak. Nah, kira-kira nih ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan dari coaching ini? Iya, karena emang coaching itu yang digunakan alur tirta Bu ya. Kadang saya emang juga merasa belum sempurna sih. Mudah-mudahan sih Sama-sama masuk aja ya gitu Pak ya. ya. Tapi saya ingin lebih itu Bu, lebih mendalami tentang alur tirta gitu. Karena kan emang permasalahan ini dipastikan akan datang terus menerus Ada Bu aja ya. masalah, Ada aja ya. masalah baik dari guru gitu ataupun mungkin siswa juga ya Bu ya, bisa ya. Nah, bisa ya. Nih, Coaching kalau dengan kita siswa ya Pak. gitu. Nah, supaya coaching yang selanjutnya atau mungkin rekan-rekan yang lain gitu, itu bisa berjalan lebih baik dari yang hari ini saya dengan Pak Dani tadi gitu. Cita-cita yang luar biasa Iya. nih Pak Yusuf ya. Mudah-mudahan aja ya. Amin, saya doakan Ya. semoga lancar, kita Amin, bisa amin. tercapai dan kita bisa meningkatkan kompetensi kita Betul, Bu. sebagai guru Betul, dalam sebagai melakukan guru. coaching ini ya, Betul, iya. baik kepada rekan guru Ya. atau kepada siswa kita. Betul. Ya. Semoga harapan-harapannya tercapai ya. Amin, Yusuf. amin. Ya, itu saja mungkin ya, Ya. dari saya. Ya, terima kasih. Ya, terima Ya. kasih. Saya Ya. pamit ya Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.